kelompok 6 akan memaparkan video mengenai Indonesia pada masa reformasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kumang Fina Lestari, nomor akun 30. Perkenalkan nama saya Mahfud Al-Rewansyah, nomor akun 31. Perkenalkan nama saya Deputi Merah Sonovianti, absen 40. Perkenalkan nama saya Putu Tiana Rari Devi, nomor absen 47. Perkenalkan nama saya Nini Bunga Prabawati, absen 38. Perkenalkan nama saya Dinda Aurelia dengan nomor absen 10. Perkenalkan nama saya Niptini Sartika, nomor absen 41. Dan salah satu teman kami yang berhalangan hadir dalam membuat video perkenalan atas nama Ikada Dimas Pedesa Arta, nomor absen 26. Bayangkan, Indonesia baru saja masuk era reformasi pada tahun 1998 setelah 32 tahun hidup di bawah tekanan. Terjadinya krisis ekonomi, banyaknya KKN, kebebasan rakyat yang dibatasi, sehingga memicu demo besar yang menuntut Presiden Soeharto mundur dan digantikan dengan wakil presiden, yaitu B.J. Habibie. Kini, negara ini tiba-tiba masuk ke babak baru dengan penuh harapan dan penuh tantangan. Era reformasi menghadirkan berbagai dampak positif bagi bangsa Indonesia. Kebebasan politik dan berekspresi, reformasi birokrasi yang membuat pelayanan pemerintah lebih transparan. Selain itu, akses pendidikan semakin merata, perekonomian yang perlahan membaik, serta pembangunan infrastruktur dan penanganan bencana yang terarah. Salah satu dampak penting dari reformasi adalah lahirnya kebebasan politik. Kini rakyat bisa lebih berpendapat, memilih pemimpin, dan menentukan arah bangsa melalui proses demokrasi. Kebebasan politik ini bukan sekadar teori, tetapi benar-benar tampak dalam peristiwa sejarah. Seperti referendum Timor Timur tahun 1999. Untuk pertama kalinya, rakyat Timor Timur diberi hak memilih secara langsung apakah tetap menjadi bagian dari Indonesia dengan otonomi khusus atau berdiri sendiri sebagai negara merdeka. Sejak 1976, Timor Timur resmi menjadi provinsi ke-27 di Indonesia. Namun, integrasi ternyata tidak menyelesaikan masalah. Pasalnya, terdapat banyak pihak yang menentangnya. Di atas kertas, mereka bagian dari NKRI, tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Dunia internal, terutama PBB dan Portugal, tidak pernah benar-benar mengakui integrasi tersebut. Sejak tragedi Santa Cruz tahun 1991, di mana ratusan warga sipil tewas saat demonstrasi di Dili, sorotannya internasional terhadap Indonesia semakin keras. Setiap tahun, Timor Timur akan selalu menjadi bahan kritik soal hak asasi manusia dan menyebabkan citra Indonesia menjadi negara pelanggar HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memperhatikan situasi bangsa dan aspirasi rakyat, serta sesuai pasal 8 UUD 1945, maka saya memutuskan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak hari ini, 21 Mei 1998. Jabatan Presiden selanjutnya saya serahkan kepada Wakil Presiden, Profesor B.J. Habibie, untuk melanjutkan sisa masa jabatan. Atas dukungan rakyat selama saya memimpin, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 1945. Di hadapan Mahkamah Agung dan pejabat tinggi negara, Bakarudin Yusuf Habibie diambil sumpahnya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Dengan penuh tanggung jawab, Habibie menerima amanah kepemimpinan di tengah badai krisis politik
ekonomi, dan sosial. Momen inilah yang menandai lahirnya era reformasi, sebuah harapan baru bagi bangsa Indonesia. Kemudian, B.J. Habibie inilah yang membawa pendekatan baru. Di tengah semangat demokratisasi, Presiden Habibie membuka jalan bagi rakyat Timur Timur untuk menentukan masa depannya sendiri. Habibie kemudian mengambil langkah berani. Ia menawarkan dua pilihan. Rakyat Timur Timur boleh memilih tetap bersama Indonesia dengan otonomi khusus atau menolak dan menuju kemerdekaan. Pak Presiden, dunia internasional terus menyoroti Timur Timur. Pelanggaran HAM terjadi di masa lalu membuat citra Indonesia buruk. Kita tahu, menahan Timur Timur untuk saat ini bukan hanya masalah bagi politik, namun juga ekonomi. Banyak dana dan tenaga yang terkuras, sementara rakyat kita sendiri masih banyak menderita akibat krisis. Tapi Pak, jika kita melepaskan Timur Timur, apakah itu tidak akan jaga keluarga kekalahan? Bagi saya, reformasi bukannya sekedar kata. Kita harus menunjukkan demokrasi yang sungguh-sungguhnya. Bagi rakyat Timur Timur harus bisa menentukan masa depannya masing-masing. Dan ini juga untuk memperbaiki citra Indonesia di mata internasional. Jadi Pak, Bapak akan memberikan referendum yang diawasi internasional. Ya, kita tidak boleh dicap sebagai bangsa penindas. Kita harus mempunyai jalan keluar yang bermartabat. Dengan dukungan PBB dan Portugal, kita membuat perjanjian. Rakyat Timur Timur harus mengeluarkan suaranya secara langsung. Pemerintah Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada rakyat Timur Timur untuk menentukan sikap. Yang pertama, menerima otonomi khusus Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, menolak otonomi berikut yang berarti memilih berdiri sendiri di luar NKRI. Proses ini akan diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa agar berlangsung jujur dan adil. Keputusan B.J. Habibie memberi pilihan kepada rakyat Timur Timur tidak muncul begitu saja. Ada banyak aspek yang melatar belakangi. Pertama, sejak lama Indonesia mendapat kecaman internasional karena dianggap telah melakukan pelanggaran HAM di Timur Timur, sehingga citra bangsa tercoreng di mata dunia. Kedua, bagi Habibie, mempertahankan Timur Timur justru menjadi beban politik dan ekonomi. Yang ketiga, di tengah semangat reformasi, Habibie ingin menunjukkan komitmen pada demokratisasi bahwa rakyat berhak menentukan nasibnya sendiri. Dengan memberi ruang referendum, Habibie berharap bisa memperbaiki citra Indonesia sebagai yang menghargai hak manusia dan prinsip demokrasi. Akhirnya, ini pertama kalinya suara kita dihargai. Akhirnya kita bisa menentukan nasib kita sendiri. Ya, ini kita memutuskan apakah kita memilih Indonesia atau mereka. Ini hak kita. Untuk pertama kalinya, rakyat Timur Timur punya kesempatan langsung menentukan masa depan mereka di bawah pengawasan internasional. Proses ini jadi tonggak demokrasi dan hak asasi manusia di kawasan itu. Presiden Habibie, tujuan kami di sini adalah untuk memastikan proses referendum berlangsung bebas dan adil. Kami akan membentuk tim khusus untuk mengawasi pelaksanaannya. Kami menyambut baik PBB. Ini penting untuk rakyat Timur Timur untuk menentukan masa depannya tanpa tekanan. Kami siap memfasilitasi jalan referendum dengan damai demi hak rakyat Timur Timur. Kesepakatan ini lahirlah UNAMED misi PBB untuk menyelenggarakan referendum yang transparan. Bayangkan, untuk pertama kalinya rakyat Timur Timur memiliki kesempatan langsung untuk menentukan masa depan mereka. Timur Timur beberapa minggu sebelum referendum 1999. Suasana penuh dengan kecemasan karena rakyat sudah tahu sebentar lagi mereka akan memilih tetap bersama Indonesia atau merdeka sebagai bangsa baru. Tapi jalan menuju kotak suara tidaklah tenang.
milisi pro-integrasi berkeliaran di jalan-jalan dengan membawa senjata, meneror desa dan berusaha membelokkan sikap rakyat pro-merdeka agar berpihak pada integrasi. Dengar baik-baik, Timor adalah bagian dari Indonesia. Siapa yang berani pilih merdeka berarti pengkhianat. Tanpa kalian tahu, pengkhianat tidak akan selamat. Tidak hanya melalui kekerasan bersenjata, cara lain yang ditempuh adalah pemaksaan masyarakat untuk mengikuti upacara integrasi, kampanye yang syarat propaganda, serta berbagai bentuk intimidasi dan ancaman. Kita pastikan kotak suara aman, daftar pemilihan lengkap, dan pengawas siap di berbagai TPS. Rakyat harus memilih dengan aman. UNAMED menjadi simbol transparansi dan keamanan, memastikan bahwa hak rakyat Timur Timur untuk memilih dihormati sepenuhnya. Mereka bisa memaksa, mereka bisa menekan, tapi di balik semua itu, hati ini tetap bebas. Dan di bilik suara, tangan ini akan memilih merdeka. Jika benar-benar merdeka, apakah Timur Timur mampu bertahan sendirian di dunia yang keras ini? Silakan pilih suara hati kalian dengan hati nurani. 1 untuk otonomi dan 2 untuk merdeka. Suara kalian dijamin akan rahasia dan adil. Saya tegaskan, di sini tidak ada ancaman. BBB hadir di sini untuk mengawasi proses referendum hari ini. Pemilihan suara akan kami hitung satu persatu. Apakah benar suara kita tidak akan bisa dicurangi? Ya, benar. Kami akan mencatat setiap pelanggaran dan juga setiap suara akan kami hitung secara terbuka. Kami juga membawa kamera untuk seluruh dunia tahu bahwa referendum hari ini terlaksana. Silakan nomor urut 1 untuk maju. Silakan untuk nomor urut 2. Baik, kami akan menghitung hasil suara dari kalian. Merdeka, merdeka, otonomi, merdeka, merdeka, otonomi, merdeka. Setelah rakyat memberikan suara, tibalah saat yang paling menentukan.
Dunia menahan nafas menunggu hasil referendum Timor Timur. Setiap kertas suara dihitung dengan hati-hati di bawah tatapan pengawasan internasional. Tidak ada ruang kecurangan. Ketegangan pun merayap karena satu angka akan menentukan nasib sebuah bangsa. Dengan jumlah mencapai lebih dari 98%, hasil referendum adalah sebagai berikut. Yang memilih otonomi 21,5%, yang memilih menolak otonomi artinya memilih merdeka 78,5%. Kami mengumumkan secara resmi mayoritas rakyat Timor Timur telah menolak otonomi. Maka sesuai hasil Timor Timur tidak lagi berada di bawah Indonesia. Yeay, akhirnya sekian lama kita merdeka. Ruang pengumuman pun bersorak haru. Sementara pihak pro-Indonesia terdiam. Angka itu bukan sekedar statistik, ia adalah suara bulat rakyat Timor Timur untuk menuliskan babak baru dalam sejarah mereka. Di Jakarta, Presiden B.J. Habibie mendapat laporan resmi dari PBB. Meski mengejutkan banyak pihak, Habibie tetap menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan menghormati hasil referendum. Bangsa dan tanah air serta masyarakat internasional yang menyaksikan. Hari ini Komisi PBB telah mengumumkan hasil jajak pendapat Timur Timur. Mayoritas rakyat Timor Timur telah memilih untuk tidak lagi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya menyatakan bahwa pemerintahan Indonesia menghormati dan menerima keputusan tersebut. Keputusan ini adalah wujud nyata dari demokrasi di mana rakyat berhak menentukan masa depannya sendiri. Tetapi, kebebasan itu tidak datang tanpa luka. Setelah diumumkan, muncul gelombang kekerasan dari milisi pro-Indonesia. Dalam kekacauan itu, rumah dibakar, warga mengungsi, ribuan orang meninggal atau hilang, dan lainnya terusir dari rumah mereka. Situasi semakin memburuk ketika aparat keamanan Indonesia tidak mampu menghentikan kekerasan. Dunia internasional mulai mengecam keras dan menuduh Indonesia gagal menjaga ketertiban. Tekanan datang bertubi-tubi dari PBB, negara tetangga, hingga media internasional yang menyiarkan gambaran kekerasan secara langsung. Melihat situasi yang kian tak terkendali, Dewan Keamanan PBB segera bertindak. Mereka menyetujui pengiriman pasukan internasional untuk menghentikan pertumpahan darah. Maka, lahirlah Interfaith. Lahirlah International Force East Timor, sebuah pasukan multinasional dengan mandat menjaga keamanan dipimpin oleh Australia. Indonesia menarik pasukannya dan PBB mengambil alih Timor Timur untuk masa transisi. Akhirnya, setelah 3 tahun masa administrasi PBB, pada 20 Mei tahun 2002, Timor Timur resmi merdeka sebagai Republik Demokratik Timor Leste. Indonesia mengakui kemerdekaan itu, menutup satu bab lama, dan membuka hubungan baru sebagai dua negara tetangga. Dari api, darah, dan luka yang mendalam, lahirlah Timor Leste, sebuah bangsa baru yang memilih berdiri di atas kakinya sendiri. Peristiwa Timor Timur menjadi salah satu wujud nyata hasil reformasi, ketika rakyat akhirnya diberi hak kebebasan politik untuk menentukan nasibnya sendiri. Inilah bukti bahwa reformasi bukan sekadar perubahan kekuasaan, melainkan lahirnya demokrasi yang memberi ruang bagi suara rakyat.